untuk digitalisasi pendidikan, ya jangan membayangkan kalau istilah digitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan itu nanti nggak ada guru. Guru itu adalah peran yang tak tergantikan. Sedangkan digitalisasi ini sebetulnya hanya sebagai komplement saja kan, komplement dan suplemen. Jadi tetap selama masih ada namanya sekolah, selama masih ada namanya madrasah, pondok pesantren, yang namanya guru, ustadz, kiai itu mutlak diperlukan karena memang tidak semua bahan ajar baik itu yang bermuatan keterampilan, pengetahuan maupun sikap itu bisa dideliver 100% dengan dengan alat-alat yang berkaitan dengan digital. Jadi saya sepakat justru mestinya dengan adanya digitalisasi itu memperkaya peranan guru, memperkaya peranan akses siswa untuk mendapatkan sumber-sumber belajar yang lebih adequate, yang lebih representatif, dan itu juga memaksa guru harus belajar terus-menerus karena kalau tidak belajar bisa dilewatin oleh anak-anak gitu, siswa-siswanya. Dan ini tantangan ke depan. Guru memang jauh lebih kompleks peranannya, terutama dalam rangka menanamkan nilai, membentuk sikap gitu. Jadi sebetulnya nanti peranan guru akan diperingan dengan dia tidak perlu lagi belanja terlalu banyak dalam hal pengetahuan karena itu dia cukup tersedia di iCloud, di YouTube dan seterusnya. Tetapi peranannya jauh lebih berat, lebih menantang dalam kaitannya dengan pembentukan sikap, penanaman nilai. Saya kira itu yang dimaksudnya ya. Kemudian untuk SMK, jadi SMK ini kenapa penyumbang pengangguran itu ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama itu adalah produk SMK yang lama, yaitu sebelum ada revitalisasi, kebijakan revitalisasi dengan kalau nggak salah dengan Inpres nomor 12 tahun 2016 ya, itu memang lulusannya banyak yang tidak kompatibel dengan lapangan kerja. Tetapi pelan-pelan kita benahi dengan Inpres itu, karena saya waktu jadi menteri, Pak Presiden satu yang perlu diminta ya satu itu revitalisasi SMK. Ya memang untuk 3 tahun sedikit itu tidak cukup waktunya untuk melakukan revitalisasi SMK secara besar-besaran, tetapi waktu itu sudah kita mulai. SMK sekarang itu misalnya untuk kurikulumnya itu tidak ditentukan oleh pemerintah, tetapi ditentukan oleh DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Pemerintah hanya punya share sumbangan bahan ajar itu sekitar 30%, itu pun yang berkaitan dengan hal yang sifatnya dasar, misalnya Pancasila, agama, bahasa Indonesia, itu. Tapi untuk kemudian juga mata pelajaran khusus, seperti misalnya kimia, biologi, tapi untuk yang berkaitan dengan keterampilan bidang dari SMK itu ditentukan oleh dunia usaha dan dunia industri. Bahkan kemudian ada namanya hadiah ya, semacam keringanan pajak untuk dunia usaha dan dunia industri yang membantu sekolah-sekolah SMK. Itu bisa sampai 300% pengurangan pajak dari total pajak yang seharusnya dibayar kalau dia misalnya membantu alat-alat, membantu bantuan-bantuan gedung, dan seterusnya kepada SMK-SMK. Cuman memang belum jalan karena kemudian keburu ada COVID-19 ini. Jadi sekarang itu anak SMK itu kurikulumnya yang menentukan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian ada beberapa SMK yang sekarang sudah mendapatkan brevet internasional. Misalnya untuk kelautan, saya kemarin kalau nggak salah berkunjung ke Tuban, SMK Muhammadiyah Tuban ya, itu yang sudah punya brevet internasional dari AIMO, International Maritime Organization, itu sekarang lulusannya SMK Muhammadiyah Tuban itu, Tuban ya nggak salah, itu kalau lulus sudah bisa nanti bisa menjadi tidak hanya sekedar jadi anak buah kapal, tetapi bisa menjadi pemimpin kapal, karena lulusan ijazahnya itu sudah diakui oleh AIMO. Gitu. Dan ini yang akan kita upayakan terus-menerus agar nanti betul-betul SMK itu sesuai dengan itu betul-betul terserap di dunia kerja. Misalnya kemarin yang terjebak di kapal pesiar Diamond Princess dan juga World Dreams yang kena COVID itu saya
merasa terpanggil, ya di samping memang diperintah Presiden, saya terpanggil untuk nyusul langsung, jemput langsung. Kenapa? Karena itu anak-anak lulusan SMK yang produk baru, ya. Yaitu mereka yang jadi anak buah, bekerja di kapal-kapal pesiar, termasuk itu mereka lulusan SMK baru yang sudah bekerja sama dengan AIMO itu. Dan itu gajinya lumayan, karena tiap satu bulannya bisa sampai sekitar 24 juta. Sehingga ini menantang sekali, dan saya senang sekali berkunjung ke beberapa SMK Muhammadiyah, banyak yang fokus ke SMK Kelautan ini. Ya. Termasuk pariwisata. Pariwisata itu juga sudah mendapatkan sertifikat dari Swiss, dari organisasi pariwisata Swiss, sehingga kalau masuk di kapal pesiar, mereka juga bisa mendapatkan kedudukan ataupun imbalan atau gaji yang cukup memadai. Nah, memang ada juga tadi itu persoalan mental, karena itu nih saya pesan betul kepada SMK-SMK Muhammadiyah, jangan hanya di drill skill-nya saja, tapi sikap dia sebagai calon-calon tenaga kerja itu harus ditanamkan betul. Jangan sampai nanti ketika tamat dari SMK tingak-tinguk, enggak dapat kerja, bukan karena dia enggak punya keterampilan, tapi mentalnya memang tidak siap untuk masuk dunia kerja, masih ingin main-main, ingin keluyuran, kelahi, ya, trek-trekan. Nah itu yang menjadi masalah. Jadi sebetulnya sudah ada langkah-langkah pembenahan itu untuk revitalisasi, tapi memang perlu waktu gitu, karena waktu itu anggarannya juga cepat. Saya waktu itu ditanya Pak Presiden, anggarannya berapa kalau mau revitalisasi SMK ini? Saya usulkan 700 triliun. Kalau 700 triliun atau tak berada di tangan 3 tahun, saya bisa menyulap SMK menjadi betul-betul SMK yang sangat kompatibel dengan. Tapi yang turun kan nggak sampai total anggaran pendidikan yang ada di Kemendikbud itu kan tidak sampai 40 triliun. Jadi memang jauh dari rencana. Ya idealnya paling tidak kalau tidak 700 ya kalau ada 100 triliun aja khusus untuk revitalisasi SMK, saya yakin sekarang ini sudah nendang. Sekira itu jawaban saya, dan saya kira tausiah dari Pak Dubes luar biasa ini. Jadi